Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah kabar gembira dari langit. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga dan mengerjakan salat wajib pada waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salat dan salat wusta atau salat asar, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Di dalam An-Nisa 103, Allah juga telah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Senada dalam hal itu, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah? Qala, as-salatu ala waqtiha. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Hadis Bukhari nomor 527. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika memperhatikan dan mengamati kondisi masjid-masjid kaum muslimin di zaman ini, maka masih kita dapati adanya belum terpenuhinya jumlah jamaah yang mengisi masjid untuk sholat berjamaah. Mungkin hanya di saat sholat Jumat, mungkin hanya di sholat maghrib, namun sholat-sholat yang lainnya masih butuh kehadiran tamu-tamu Allah, yaitu kaum muslimin, untuk menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW memberikan keterangan tentang keutamaan sholat subuh secara berjamaah. Nabi bersabda, "Afdhalus sholati 'indallahi sholatu subhi yaumal jumu'ati fi jamaah." Salat yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla adalah salat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 7 nomor 207. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda pula, "Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la tuhuma walau habwan." Seandainya mereka mengetahui apa yang terkandung dalam salat atamah, yaitu salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Hadis Bukhari nomor 625. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kabar gembira dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala
dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam terangkan dan berikan, serta memberikan anugerah kepada kita sekalian bagi orang-orang yang menjaga salat subuh pada waktunya. Baik itu secara berjamaah bagi laki-laki maupun bagi perempuan ketika mereka melaksanakannya meskipun sendirian di dalam rumahnya. Mereka yang senantiasa melaksanakan salat subuh adalah orang-orang pilihan yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan kebaikan. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh pengharapan akan pahala dan keutamaan. Mereka itulah orang-orang yang cocok dan sesuai dengan kriteria mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam An-Nur 36 sampai 38. Disebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang karena hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Wahai mereka yang istiqomah melaksanakan salat subuh, bergembiralah engkau dengan pahala besar yang sedang menantimu, serta kebaikan dan rizki yang akan selalu mengikutimu. Bergembiralah wahai kaum muslimin sekalian, jika kita termasuk orang-orang yang menjaga salat subuh pada waktunya. Sesungguhnya para malaikat akan menyaksikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhudan. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keterangan lain, Nabi SAW pernah menjelaskan, para malaikat di malam dan di siang hari, mereka silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Kemudian Allah menanyakan kepada mereka, padahal Allah lebih tahu tentang keadaan para hambanya. Allah berkata, bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Maka para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga sedang dalam keadaan sholat. Hadis Bukhari nomor 555. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan, kebanggaan tersendiri ketika para malaikat bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kita, dan kita dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, bergembiralah saudara-saudaraku sekalian, jika kita termasuk salah satu hamba yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, karena pahalanya seperti salat tahajud semalam suntuk. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah.
barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis Muslim nomor 656. Kaum muslimin, hanya dengan beberapa menit kita melaksanakan sholat subuh, Allah Azza wa Jalla menuliskan bagi kita pahala sholat semalam suntuk, sedang kita di malam itu terlelap di atas kasur-kasur kita. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Sungguh keutamaan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu banyak kabar gembira dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melaksanakan salat subuh, menandakan bahwasanya salat subuh ini merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai memberikan jaminan surga bagi siapa saja yang melaksanakannya. Beliau bersabda, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari 574. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dalam aspek akhirat saja. Salat subuh bahkan memiliki pengaruh besar terhadap rasa semangat seorang di hari tersebut. Dengan melaksanakannya, tubuh seorang akan menjadi segar dan bersemangat. Nabi SAW pernah menyebutkan, setan akan mengikatkan 3 ikatan bertengkuk salah seorang di antara kalian ketika dia sedang tidur. Dan pada tiap ikatannya, setan membisikkan mantra jahatnya, "Malam masih lama, maka lanjutkanlah tidurmu." Maka jika orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan jika setelah bangun kemudian dia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan setelah itu dia menunaikan sholat, maka semua ikatan pun akan terlepas. Sehingga dia menyongsong pagi hari dengan ceria, penuh semangat. Namun jika tidak demikian, maka dia akan memasuki waktu pagi hari dengan jiwa yang buruk, jelek dan malas. Hadis Bukhari nomor 1142. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah uraian tentang keutamaan sholat yang diperintahkan kepada Nabi SAW sampai Nabi mendatangi undangan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka ketika perintah itu begitu penting, dilaksanakan dalam momen yang sangat istimewa, kita hanya melaksanakan bukan 50 waktu, hanya 5 waktu saja, maka tidak ada kata kita menolaknya. Mari kita laksanakan ibadah sholat sebagai mutiara yang dikandung dalam peristiwa Isra Mi'raj yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hamba yang ahli salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi SAW. Karena barang siapa dia bersalawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon dirapatkan dan diluruskan shafnya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.